Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas materi di ujian tulis berbasis komputer, pembahasan materi tentang pola bilangan atau deret. Oke, jadi deret untuk tahun 2019 itu muncul, ada yang muncul bisa di pengetahuan kuantitatif, bisa di penalaran umum. Sekarang saya lanjut bahas untuk soal nomor 1. Oke, jadi yang perlu teman-teman tahu bahwa untuk mengerjakan soal deret, yang pertama adalah dan yang paling penting kita mencari pola terlebih dahulu. Kira-kira di soal yang diberikan itu polanya seperti apa? Untuk mencari pola, perhatikan untuk soal yang nomor 1 jadi seperti ini. Jadi ini namanya bilangan yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima sampai keenam. Kita akan mencari pola, kira-kira polanya bertambah berapa atau turunnya berapa. 31 ke 30. Nah, ini kelihatan yaitu turun sebanyak 1, berarti saya bisa tulis min 1. 30 ke 29 juga berkurang 1. Nah, berdasarkan ini saya sudah tahu bahwa di sini ada penurunan, yaitu turun min 1 dan turun min 1. Karena ada keterulangan, berarti saya lanjutkan lagi. 29 ke 19. Oke, turun sebanyak 10. Turun 1, turun 1, turun 10. Kita perhatikan selanjutnya 19 ke 18 turun 1. Oke, ternyata sudah berulang turun 1 atau kurang 1. 18 ke 17 juga kurang 1. Berarti kita telah dapatkan pola dikurang 1, dikurang 1, terus dikurang 10. Nah, berarti kalau dikurang 1, dikurang 1 berikutnya dikurang, nah betul, dikurang 10. Kalau dikurang 10, 17 berarti hasilnya adalah 7. Jadi polanya seperti itu. Jadi kurang 1, kurang 1, kurang 10, kurang 1, kurang 1, kurang 10. Berikutnya nanti dikurang 1 lagi. Tapi karena hanya diminta satu jawaban, berarti jawaban yang benar adalah 7. Jadi jawaban yang nomor 1 adalah C. Berikutnya kita akan lanjut di soal nomor 2. Oke, di soal nomor 2 kita cari pola terlebih dahulu. 5 ke 6. Kalau saya buat seperti ini, nah ini naik 1. 6 ke 15. Dia naik 9. 15 ke 12 naik 3. 12 ke 45 ini naiknya banyak. Oke, ternyata setelah saya buat pola, saya tidak mendapatkan pola yang bagus. Oke, dengan melangkah 1 tidak mendapat pola yang bagus. Nah, kita coba melangkah 2. 5 ke 15. Ini bisa naik 10. Bisa naik 10, juga bisa kali 3. Oke, saya simpan dulu naik 10 dan kali 3. Kita cek di 15 ke 45. Nah, ini naik 10 atau kali 3? Yang benar adalah kali 3. Berarti polanya kita ambil yang kali 3, jangan yang naik 10. Jadi seperti itu. 45 ke 35 juga kali 3. Nah, 6 ke 12 benar kali 2. 12 ke 24 dikali 2 benar. 24 berarti dikali 2. Jadi kali 2 kali 2 kali 2, 24 kali 2 hasilnya adalah 48. Nanti angka berikutnya dikali 3. Tapi karena hanya diminta 1, berarti jawaban yang benar adalah A, 48. Oke. Nah, sekarang kita lanjut di soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, oke, kita perhatikan 1 ke 7 naik 6. 7 ke 7 naik 0, tidak berubah. 7 ke 2 turun 5. 2 ke 8 naik 6. 8 ke 6 turun 2. Polanya tidak beraturan. Jadi kita coba melangkah 2. 1 ke 7 naik 6. 7 ke 8 naik 1. Berikutnya 8 ke 3 turun 5. Nah, polanya juga tidak beraturan. Sekarang kita coba melangkah 3. 1 ke 2 naik 1. 2 ke 3 naik 1. Sudah dapat pola yang bagus. Berarti 3 selanjutnya naik berapa? Langkahi 2 atau melangkah 3 naik 1. Berarti hasilnya adalah 4. Jadi kalau kita tidak dapat pola yang bagus setelah melangkah 1, coba melangkah 2. Kalau belum dapat, coba melangkah 3. Jadi seperti itu. Ini jawabannya adalah A4.
Coba kita cek angka yang lain. 7 berarti ke 8 karena melangkah 3. 8 nanti ke 9 juga naik 1. Berarti 9 seterusnya naik 10 menjadi 10. Sekarang soal nomor 4. 3, 7, 1, 10, min 1, 13, min 3. Nah, ini kelihatan kalau 3 ke 7 kan naik 4. Turun 5 tidak bagus. Saya coba melangkah 2. 3 ke 1 turun sebanyak 2. 1 ke min 1 juga turun sebanyak 2. Min 1 ke min 3. Nah, turun sebanyak 2. Dapat pola atau keterulangan. Berarti 7 ke 10 naik 3. 10 ke 13 naik 3. 13 ke berikutnya naik berapa? Naik 3 juga karena terulang naik 3. Berarti hasilnya nanti 16. Tapi diminta 2 angka. Berarti saya lanjutkan lagi yang bawah. Minus 3 kalau turun 2 jadi minus 5. Berarti 16 dan minus 5. Jawaban yang tepat adalah D. Sekarang soal nomor 5. Oke, ini nampaknya kelihatan ya, karena kalau kita melangkah 2, 6, 5, 4, 3, 7, 8, 9, berarti berikutnya berapa? 10. Oke, jawaban yang tepat adalah B. Lanjut di soal nomor 6. 1 ke 4. Nah, ini deret bilangan kuadrat. Oke, karena pertama 1 pangkat 1, 1. Berikutnya 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. Berarti berikutnya 5 pangkat 2 yaitu 25. Berikutnya 6 pangkat 2 yaitu 36. Berikutnya 7 pangkat 2, tapi karena diminta hanya satu jawaban, berarti yang tepat adalah C. Nah, lanjut sekarang di soal nomor 7. 10 ke 24 naik 12. Maaf, naik 14. 24 ke 38 naik 14 juga. Berarti 38 ke 52 juga naik 14. Berarti berikutnya naik 14. Berarti 52 ditambah dengan 14. Hasilnya 66. Yang tepat adalah E. Sekarang soal nomor 8. 2 ke 4 bisa naik 2, bisa tambah 2, bisa kali 2. Saya coba kali 2. Berikutnya 4 ke 10 tambah 6. 10 ke 11 tambah 1. 11 ke 22 kali 2. Berarti berikutnya, nah ini sudah terulang. Kali 2 sudah terulang. Berarti setelah kali 2 tambah 6. Berarti kalau ditambah 6 hasilnya berapa? Tambah 22 tambah 6 itu hasilnya 28. Tapi di pilihan tidak ada 28. Berarti kita akan mencari pola yang lain. Oke? Oke, sekarang kita coba mencari pola yang lain karena jawaban 28 itu tidak ada. Oke, tadi ini polanya kali 2 sudah terulang, berarti saya coba hapus ditambah 6. Nah, sekarang 4 ke 10 selain tambah 6, dia bisa dikali dengan 2,5. Oke, berarti setelah kali 2 kita coba kali dengan 2,5. Jadi 22 dikali dengan 2,5. Berarti dikali 2 terlebih dahulu 44 dan ditambah dengan 11. Itu hasilnya 55. Oke, jadi jawabannya itu adalah 55 dari 22 dikali dengan 2,5. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 9.
95776147 hanya 4 angka. Kalau 4 angka biasanya hanya melangkah 1. 95 ke 77 yaitu dikurang 18. 77 ke 61 dikurang dengan 16 ya. 61 ke 47 dikurang dengan 14. Nah, kita lihat pengurangannya. Kurang 18, kurang 16, dan kurang 14. Berarti selanjutnya kurang berapa? Nah, kurang 12, benar. 47 dikurang dengan 12. Berarti 7 kurang 25, 4 kurang 1, 3. Berarti jawaban yang tepat itu adalah 35. Oke, nomor 9 C. Sekarang nomor 10. Nomor 10, 1 ke 1 itu tidak berubah, tambah 0, 1 ke 2 naik 1, 2 ke 3 naik 1, 3 ke 5 naik 2, 5 ke 3, 5 ke 8 naik 3, 8 ke 13 naik 5. Setelah saya coba jumlahkan, ternyata tidak ada pola yang pas. Oke. Informasi bahwa angka seperti ini merupakan deret Fibonacci. Jadi deret Fibonacci itu maksudnya begini. Angka berikutnya merupakan penjumlahan dua angka sebelumnya. Misalnya 1 tambah 1 berapa? Nah, 2. 1 tambah 2 3. 2 tambah 3 5. 3 tambah 5 8. 5 tambah 8 13. Berarti 8 tambah 13. Nah, benar 21. Jadi ingat ada namanya deret Fibonacci. Angka berikutnya merupakan penjumlahan dua angka yang sebelumnya. Sekarang soal nomor 11. A, D, G, J, M. Sekarang soal tentang deret huruf. Supaya gampang menjawab soal tentang deret huruf, yang pertama kita buat dari huruf tersebut kita bawa dulu ke angka. Kan gini, huruf itu mulai dari A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, A sampai Z kan. A nomor pertama, Z itu nomor 26. Supaya gampang dihafal urutan angkanya, cukup ingat saja ini. Aku, cukup ingat aku. A itu huruf ke-1, K huruf ke-11, U huruf ke-21. Jadi 1, 11, 21. Aku. Jadi misalnya dapat seperti ini. A, berarti A huruf keberapa? Nah, 1. Kalau D mulai dari A yang paling dekat dengan A, berarti D huruf ke A1, B2, C3, D. Nah, 4. G, D, E, F, G. Berarti G itu nomor 7. Nah, J itu kan sebelum K. J dulu terus K. Kalau K kan nomor 11, berarti J itu dapat nomor 10. Nah, M kita tidak usah menghitung dari awal, cukup pakai bantuan K karena dia mendekati dengan K. K kan 11. Berarti L 12, M 13. Oke, jadi dapat angkanya yaitu 1, 4, 7, 10, 13. Nah, setelah ini kita akan mencari polanya terlebih dahulu. 1 ke 4 naik 3. 4 ke 7 naik 3. 7 ke 10 naik 3. 10 ke 13 naik 3. Berarti berikutnya naik 3 berapa? Nah, 16. Oke, berarti yang 16 itu adalah, kalau kan 11 berarti L12, M13, N14, O15, P16. Berarti jawabannya adalah P. Itu B. Ingat, untuk menghafal angka A sampai Z cukup ingat aku A1, K11, U21. Sekarang nomor 12. Masih deret angka, deret huruf. Supaya gampang kita bawa ke angka terlebih dahulu. Cukup ingat aku 1, 11, 21. Nah, kalau T paling dekat dengan U. Setelah U kan sebelum U itu T kan, T, U, V. Berarti T itu nomor 20 karena 1 huruf sebelum U. Kalau L paling dekat dengan K.
KL berarti 11 12. P paling dekat dengan K. KLMNOP berarti P 16 karena 5 angka setelah K. N KLMN 14. Oke, L nah tadi 12. Kalau P tadi 15. Sekarang kita akan mencari pola. 20 ke 12 turun 8. 12 ke 16 naik 4. 16 ke 12 turun 2. Berikutnya turun 2. Ingat, tidak dapat pola yang bagus kalau melangkah 1, kita akan melangkah 2. 20 ke 16 turun 4. Benar. 16 ke 12. Nah, benar turun 4 berarti sudah berulang. 12 berikutnya nanti turun 4. Kalau turun 4 berapa? 12 kurang 4 8. Berarti huruf ke-8 nah paling dekat dengan 11. Di 11 kan K. Jadi K sebelum K itu J, sebelum J I. Berarti 8 adalah H. Di jawaban yang tepat adalah H. Nomor 13. ACGI. A itu 1, C 3, E 5, G 7, I 9. Nah, ini gampang saja. Naik 2, naik 2, naik 2, naik 2. Berarti berikutnya berapa? Naik 2, 11. 11 tadi apa? Nah, K. Naik 2, 13. Nya tadi aku. 11 ke 13 berarti LM. Nah, M yang ke 13. Berarti jawabannya K dan M. Benar, delta. Berikutnya nomor 14. A nomor 1, B itu huruf kedua, D huruf ke-4, G itu huruf ke-7, K huruf ke-11. Kita lihat naik 1, naik 2, naik 3, naik 4, berarti berikutnya naik berapa? Naik 5. Kalau naik 5 berarti 16. Terus naik 6 berarti 22. Ke-16 itu huruf apa? K, L, M, N, O, P. 11, 12, 13, 14, 15, 6, 16. Berarti 16 P. Kalau 22 berarti paling dekat dengan 21. 21 itu apa tadi? U. Berarti 22 V. Berarti jawabannya P dan V. Oke, jawabannya adalah A. Nomor Oke, tadi nomor berapa? Tadi 14, sekarang 15. X. Berarti boleh tadi pakai U. V, W, X. Di 21, 22, 23, 24. Di X 24. Kalau W 23. Kalau U 21. V 22. TSQR. Oke. PQRSTU. PQRSTUV. Berarti ini 20. Ini 19, 18, 17, 16. Setelah yang 22 setelah V berarti T. T itu nomor 20. Kalau S 19. Terus Q 17. R itu 18. Dicek di sini ya. Kalau P 16, O 15. Berarti kan 24 23, 21 22, 20 19, 17 8, 17 18. Turun 1, turun 2, naik 1. Turun 2, turun 1, turun 3. Oke, tidak dapat pola yang bagus. Sekarang kita akan coba melangkah 2. 24 ke 21.
turun 3, 21 ke 20, turun 1, 20 ke 8 ke 17, turun 3, selanjutnya turun 1. Berarti turun 3, turun 1, turun 3, turun 1. Berarti berikutnya turun berapa? Nah, turun 3. Kalau turun 3 berarti berapa? 13 ya. 13 huruf apa? Huruf kalau kan tadi 11 ya. 12L, 13M. Berarti jawabannya M dan antara N dan L. Oke, yang atas 23 ke 22 naik turun 1, turun 3, turun 1, turun 3, berarti turun 1, berarti 14. T 14 adalah N, berarti M dan N. Oke, sekarang kita akan membahas soal nomor 17. Nomor 17 ini angkanya sangat banyak, tapi ini kelihatan kan GHI berurutan ya. MN tetap, terus JKL, MN tetap. GHI, JKL berarti MNO. Nanti MN lagi yang akan berulang. Jadi GHI, JKL, MNO berarti jawabannya M dan N. Jawabannya D. Nomor 18. Ya, kita buatkan angka B itu 2, C itu 3, E itu 5, H 8, I 9, K tadi 11, N 14, O 15. Oke. Ini naik 1, naik 2, naik 3, naik 1, nah berulang naik 2, naik 3. Ini naik 1, berarti berikutnya naik berapa? Nah, naik 2, 17. Oke, 17 adalah huruf Q. Setelah naik 2, naik 3, berarti 20. Q dan T, jawabannya A. Oke, sekarang nomor 19. Z itu huruf nomor terakhir atau huruf nomor 26. Z kalau saya tarik ke B itu kan turunnya jauh sekali. Nah, ini yang paling dekat dengan Z itu X ini. Jadi langkahi 3 ya. Z itu 26, kalau B 2, kalau T 20, kalau E 5, kalau X YZ berarti X 24, D 4, R itu huruf nomor 18, RSTU. Kalau G itu nomor 7, kalau V itu tadi aku UV, berarti kalau U itu 21 berarti V 22. F 6, P itu 16, I 9, kalau T 20, H 8. Sekarang kita akan mencari pola. Nah, ini 26 ke 24, langkahi 3 karena turun 2. Berikutnya 24 ke 22, turun 2 juga. Berarti 22 ke 20 juga turun 2. Nah, sekarang saya cari pola yang angka yang ini 2 ke langkahi 3 ya, berarti naik 2, 4 ke 6 juga naik 2, 6 ke 8 naik 2. Berikutnya yang 20 langkahi 3 ke 18 turun 2, 18 ke 16 turun 2, berarti langkahi 3 16 selanjutnya ke 14. Kalau 14 huruf apa? Nah, huruf N. Jawabannya N dan pasti yang benar itu C, N dan K, karena itu satu-satunya pilihan. Nah, sekarang kita akan coba cari angka yang ini 5. 5 berarti ke 7, 7 ke 9, berarti 9 ke 11, 11 itu huruf K, jadi jawabannya C. Sekarang nomor 20. A itu nomor 1, 1, 2, 3, 5, H8, M13. Nah, ini deret Fibonacci 1 tambah 1,
sama dengan 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3 berapa? 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13. 8 tambah 13, 21. 21 adalah huruf U. Oke, jadi ini adalah nomor 1 sampai nomor 20 pembahasan soal tentang deret. Jadi di deret yang paling penting adalah kita mencari pola. Untuk mencari pola bisa naik dalam bentuk penjumlahan atau perkalian, dan juga bisa turun dalam bentuk pengurangan atau pembagian. Saran saya, teman-teman harus cekatan mencari pola dengan cara sering-sering berlatih, agar saat mendapatkan soal nanti sudah tidak kebingungan lagi karena sudah terbiasa mengerjakan soal tentang deret atau soal tentang pola bilangan. Oke, jadi sekian pembahasan deret kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.